Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh peserta yang sudah hadir. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah siap untuk acara talk show online kita dengan judul Redefinisi Dimensi Ruang dalam Arsitektur. Mohon kepada seluruh peserta dapat memunculkan videonya dan memberikan nama lengkap untuk keperluan sertifikat. Ya, untuk selanjutnya saya akan coba membuka acara talkshow online ini. Acara pertama yaitu terima kasih kepada Institut Teknologi Indonesia dan Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Banten untuk dukungannya dan supportingnya dalam penyelenggaraan acara ini, serta tak lupa pula saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Moilek sebagai sponsor acara ini. Untuk kemudian acara selanjutnya yaitu ada sedikit prakata dari Ketua Ikatan Alumni Arsitektur ITI, yaitu Bapak Billy Sewarwara. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Billy Sewarwara untuk dapat memberikan sedikit kata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat datang kepada seluruh peserta. Terima kasih atas partisipasinya dalam webinar Ikatan Alumni Arsitektur ITI yang pertama kali diselenggarakan yang mencoba mengangkat tema-tema arsitektur. Saya juga mengucapkan terima kasih pada kesediaan para narasumber, Pak Tio Prasetyo Adi, Pak Rifanus, Ibu Boya Realita, Pak Sandi Siotang, dan Muhammad Irawan untuk menjadi narasumber dalam kesempatan kita kali ini. IAI mencoba beberapa isu arsitektur yang kebetulan memang sedang in, dan ini akan terus berlanjut dengan seri-seri yang lain. Yang sekarang ini kita mengangkat seri bangunan publik, dan kita akan coba angkat lagi di seri bangunan yang volume yang lain dengan klasifikasi yang berbeda. IAI sebagai sebuah komunitas alumni mencoba berkontribusi dalam pemberdayaan alumni yang bisa saling berbagi untuk mahasiswa, alumni, dan masyarakat pada umumnya. Saya terima kasih juga kepada Institut Teknologi Indonesia yang juga mensupport kegiatan ini. Kami berharap dengan aktifnya kegiatan yang diselenggarakan oleh alumni juga bisa mendorong kebudayaan ITI secara lebih meluas. Saya serahkan kepada Pak Ketua IAI Banten, di mana ITI berdomisili, untuk mengantarkan acara ini dan diserahkan kepada para narasumber. Sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti webinar Ikatan Alumni Arsitektur ITI. Ya, baik. Terima kasih kepada Bung Billy Sewarwara. Kemudian kami persilakan juga kepada Pak Pierre Albin Pongai, selaku Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Banten, guna memberikan sedikit kata-kata sebelum acara kita serahkan kepada Ibu Arum untuk melanjutkan diskusi ini. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bung Billy Oktora atas kesempatannya. Selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat-sehat selalu pada siang hari ini. Sedikit saja mungkin saya menyampaikan mewakili IAI Banten. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi kepada rekan-rekan IAI yang berinisiasi untuk membuat talk show online ini dengan tema yang
kalau dibaca sebenarnya cukup fundamental gitu, cukup mendasar, redefinisi dimensi ruang dalam arsitektur. Saya pikir ini suatu kegiatan yang baik, bisa menjalin silaturahmi, bisa membuka ruang diskusi, dan juga bisa menjadi refleksi kita, khususnya dalam bidang arsitektur, yang sangat relevan dikaitkan dengan konteks pandemi dan pasca pandemi yang kita hadapi sekarang gitu. Mudah-mudahan bisa memperkaya hasanah pemikiran dalam bidang arsitektur. Oleh karena itu, IAI Banten siap mendukung semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan arsitektur, terutama di lingkungan pendidikan arsitektur gitu ya. Salah satunya adalah Prodi Arsitektur IT yang menjadi salah satu tertua di Provinsi Banten gitu. Semoga nanti dari kampus-kampus yang lain juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sejenis. Di IAI sendiri, kegiatan semacam ini dapat menjadi salah satu bentuk PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang bentuknya nanti kegiatan seperti ini akan ada nilai kumulatifnya, nilai kumnya, sesuai dengan panduan di IAI, sehingga untuk teman-teman anggota IAI yang memiliki SKA itu akan digunakan nantinya untuk perpanjangan SKA. Jadi mengumpulkan kum, mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan akademik seperti ini. Pada kesempatan ini juga saya informasikan bahwa IAI Banten juga rutin mengadakan serial webinar. Kebetulan pada bulan Juni ini kita adakan di tiap hari Sabtu. Kebetulan nanti sore ada satu seri bertema urban jam 4 sore. Jadi kalau rekan-rekan selesai mengikuti acara ini mau ikut lagi lanjut sambil nunggu malam minggu itu bisa langsung ikut ke live streaming YouTube-nya IAI Banten gitu ya. Kecuali yang sudah mendaftar mungkin sudah punya akses ke Zoom gitu. Akhir kata kami mengucapkan selamat mengikuti acara ini. Semoga memberikan manfaat bagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada host Bung Billy. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sepatah dua katanya dari Pak Pierre selaku Ketua IAI Provinsi Banten. Dan juga terima kasih atas katanya dari Pak Billy Tewarwara selaku Ketua Ikatan Alumni Arsitektur Institut Teknologi Indonesia. Baik, sebelum acara saya serahkan kepada moderator, saya perkenalkan dulu yang bertindak sebagai moderator pada siang hari ini yaitu Ibu Arum. Beliau adalah dosen arsitektur. Saat ini posisinya adalah sebagai dosen arsitektur di Unindra dan sebagai pengurus dari salah satu pengurus dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Banten di bidang pengkajian dan pelestarian budaya. Saya ingatkan sekali lagi bahwa acara ini terselenggara dari jam 13 satu siang sampai dengan jam 15 sore nanti, jam 3 sore. Selamat mengikuti acara dengan tema redefinisi dimensi ruang dalam arsitektur. Semoga dapat memberikan ilmu, referensi, dan manfaat serta wawasan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan alur acara ini kepada moderator Ibu Arum Kusuma untuk dapat melanjutnya. Terima kasih. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Billy. Selamat sore Bapak, Ibu semua, kakak, mas, mbak, gitu ya, adik-adik, rekan-rekan arsitek, pemerhati arsitektur. Sore ini kita ketemu di webinar pertamanya IAI yang mengangkat topik tentang redefinisi dimensi ruang dalam arsitektur. Nah, latar belakang kenapa topik ini yang dipilih terkait dengan yang terjadi di tengah kita sekarang ini, yaitu kita menghadapi kondisi yang tidak biasa, gitu ya. Tiba-tiba kita dihadapkan pada kondisi yang kita harus mengubah total perilaku kita di keseharian, gitu. Sampai kemudian ada muncul istilah paradigma normal baru. Nah, bagaimana kondisi yang terjadi akhir-akhir ini yang kemungkinan akan masih terus kita hadapi sampai beberapa tahun ke depan, mempengaruhi praktek berarsitekturnya kita. Oke, terkait dengan itu sekarang kita sudah punya 4 narasumber dan 1 pembahas. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan
profil singkat dari masing-masing narasumber kita. Yang pertama itu Pak Prasetyo Adi atau Pak Tio. Beliau adalah arsitek dan urban designer profesional yang merupakan pendiri dari PDW, salah satu pendiri dari Pandega Desain WH5, itu merupakan salah satu firma arsitektur terbesar di Indonesia menurut BCI Asia. Nah, beliau ini selain aktif berpraktek juga banyak memenangkan sayembara dan penghargaan. Antara lain penghargaan dari IAI, bahkan juga penghargaan dari luar negeri dari Singapura, Institute Planner, Singapore Institute of Planner, dan sayembara-sayembara lain yang diadakan di Indonesia. Beliau juga merupakan core founder dari Green Building Council, serta anggota aktif dari World Green Building Council Asia Pacific Network. Nah, ini kalau lihat catatan profilnya beliau, tidak diragukan lagi pengalamannya di dunia praktek dan mungkin juga banyak memberikan masukan ke dunia akademis. Selanjutnya saya sapa dulu Pak Tio. Selamat sore, selamat siang menjelang sore sebetulnya. Ini kita jamnya jam nanggung ya. Jam nanggung. Oke, terus selanjutnya kalau Pak Tio mungkin tidak asing di tengah kita semua. Selanjutnya kita ada saya manggilnya enaknya Mbak aja ya, Mbak Rialita Dwi Lestari, gitu ya. Beliau ini salah satu alumni IT yang sekarang aktif di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Deputi Direktur Eksekutif Departemen of Logistics. Sebelumnya beliau juga aktif di PT Total Bangun Persada. Silakan. Tora, mic-nya masih mute ya? Ya. Oke, sudah. Makasih, mohon maaf mungkin ada sedikit gangguan dari sistemnya, jaringannya dari Bu Arum. Mari kita tunggu untuk sistemnya on lagi. Mungkin kita dapat mulai saja Pak ya untuk presentasi dari narasumber kita. Nanti perkenalannya kita bisa mulai di pas segmen masing-masing pembicara. Mungkin untuk yang sebagai pembicara pertama, kami persilakan waktu dan tempatnya untuk mempersingkat waktu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Pierre. Saya share screen dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan ini saya diberi bagian bicara tentang ruang bangunan publik komersial. Jadi mari kita sama-sama, karena ini juga baru buat saya, buat kami ya, bakal ke depannya. Tapi kebetulan ada beberapa pekerjaan yang memang sudah kami lagi pitching dan kami usahakan untuk memasukkan gitu ya konsep-konsep ini, konsep ruang. Gitu ya. Nah, ya
seperti kita tahu ruang, terutama ruang di dalam bangunan gedung gitu ya, bahwa itu adalah tanggung jawab arsitek, full tanggung jawab arsitek untuk mendefinisikannya. Jadi dan sampai bahkan menjadikan ruang itu bermakna gitu. Jadi place, jadi dari space jadi place. Yang jadi isu sekarang adalah kepadatan sebenarnya. Ini foto diambil sebelum kejadian pandemi, tapi pandemi juga bukan kejadian yang pertama dan bukan yang dan dari sejarahnya akan selalu berulang. Jadi kepadatan di ruang publik, ruang semi publik, jadi antara ruang publik kalau kita lihat di sini di trotoar, ruang semi publik yang seharusnya blend in dengan ruang publiknya di dalam pagar, tapi masih untuk publik. Kemudian di dalam bangunan gedung itu ada ruang privat, terutama untuk gedung-gedung yang komersial ya sifatnya. Nah karena komersial ini kan juga ininya luas gitu loh. Jadi saya akan memberikan beberapa case study. Nah tadi udah disampaikan juga sebelum Arum offline ya, bahwa saya terlibat banyak di Green Building Council. Dari sejak tahun 2016 sebenarnya kami sudah mengkampanyekan ini better places for people. Jadi tempat terutama working place gitu ya, tempat tinggal, tempat bekerja, targetnya mengurangi kesehatan. Jadi sebelum adanya pandemi juga sebenarnya Green Building Council ini dunia ya, di dunia dan di Indonesia juga sering banyak mengkampanyekan hal ini gitu ya, termasuk awareness. Kami banyak bekerja sama dengan rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit Persahabatan gitu ya. Kemudian ya sudah ada beberapa business case menaiknya produktivitas gitu dengan ruang yang lebih sehat. Ini saya ambil sebenarnya ini slide dari World GBC tapi diadopsi oleh Singapore Green Building Council. Bagaimana kita membuat ruang yang pandemic proof dalam waktu bekerja. Jadi kalau kita melompat ke ruang privat gitu ya, ruang privat tadi kan ada 3. Ruang privat ya kebanyakan sistem di interior. Sekarang sistem sistem penghawaan, air conditioning dan lain-lain itu masih pakai sistem yang kriterianya paling murah gitu ya, bukan yang paling sehat. Kemudian juga lighting system, introduction fresh air itu sangat penting gitu. Kebetulan juga di Ruko tiap hari kami harus buka gitu flush udara bersih dan udara kotor supaya supaya ruangnya lebih sehat gitu. Jadi ini item-item tadi saya nggak akan baca satu persatu gitu ya, mungkin nanti materi ini silahkan dibagikan buat saya, nggak masalah. Tapi ada isu sebenarnya apabila bangunan didesain dengan baik, dengan sehat, maka comfort and well-being, penghuni bangunannya juga akan sehat dan memunculkan perilaku yang positif gitu ya. Dan jangan lupa juga kita masih harus senang gitu, ada hubungannya dengan alam, access to nature. Ini salah satu contoh analisis. Jadi kami kalau mendesain membuat beberapa analisis. Kalau dulu orang dibuat sebanyak mungkin. Jadi ini konsepnya adalah sebenarnya menarik orang jalan lewat gitulah. Jadi ruang komersial yang kalau kita lihat ini jalan di luar. Kemudian di dalam bangunan ini semi publik yang saya bilang tadi, jadi ground floor di bangunan komersial kebanyakan jadi ruang semi publik, kemudian nanti di atasnya baru private area gitu untuk perkantoran dan lain-lain. Justru sekarang kita tarik sebanyak-banyak mungkin. Nah, pertanyaannya bagaimana nantinya gitu nanti setelah ini. Ini sketsa-sketsa menunjukkan memanfaatkan kontur bangunan. Dari diagram ini sebenarnya kelihatan jelas bagaimana memisahkan antara manusia yang menggunakan ruang tersebut dan kendaraan pribadi, yang kendaraan bermotor yang kita taruh di punya ini sendiri gitu, tempat sendiri. Inspirasinya tentu dari kontur gitu. Kebetulan ini ada perbedaan kontur dari sisi utara ke selatan, barat ke timur,
barat ke timur bangunan. Jadi kami bisa membuat satu split gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya yang tadinya ruang kalau di bangunan-bangunan pada umumnya tidak mengakomodasi orang atau lebih banyak security gitu, ini justru dibuka gitu. Ini contoh-contoh gambar ini proyek Grand Rubina di epicentrum, Kuningan epicentrum, dan ruang-ruang tersebut jadi lebih hidup. Nah, sekarang pertanyaannya kalau dulunya kita mendesain semi publik di ground floor, ada mungkinkah, apalagi ada aturan Permen PU refuge floor dan lain-lain, apakah perlu kita bikin satu ruang semi publik juga di kepadatan di daerah yang lebih tinggi gitu, nggak cuma di ground floor atau di daerah semi ground floor. Kendaraan bermotor dipisahkan, tempat yang lainnya, ruang-ruang ini kebetulan baru selesai, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan sudah mulai dihuni. Jadi bagaimana orang bisa bisa menggunakan ruang tersebut dengan kepadatan yang berkurang gitu ya. Nah, ini yang tadi, ini sebenarnya di batas, ini sudah ruang di batas batu pagarnya juga, pagarnya sendiri nggak sampai 60 cm, tapi kita bisa lihat bahwa ruang semi publik ini jadi milik jadi milik publik juga gitu, secara visual. Tapi orang untuk masuk ke sana juga nggak bisa lewatin rumput ini karena dia cukup terjal. Ini diambil dari satu sudut yang lain, ini security check yang tersembunyi. Dan kita bisa lihat bahwa ruang yang dibentuk gitu ya, ini bangunan komersial, ini ruang dalam yang udah masih semi publik, tapi ada jalan, bisa dibayangkan kalau orang mau jalan di sini kan juga repot gitu. Jadi dengan landscaping kita bisa hindari orang menerobos begitu saja gitu. Dan lobby yang cukup besar yang tidak dipakai buat banyak kepentingan. Jadi jangan semua dipadatkan gitu ya. Jadi bagaimana mendistribusikan orang. Ini kasus di segitiga karet. Sebenarnya hal ini kami sampaikan ke Pemprov DKI bagaimana mengurangi kepadatan yang berhimpitan. Jadi ada lahan milik kewajiban pengembang yang dibangun oleh Pemda untuk membuat ruang vertikal. Jadi bagaimana menaik menjaga densitas, orangnya tetap terakomodasi gitu ya. Tapi juga ini kondisi sekarang kalau ke sana pasti sangat padat sekali. Nah, di sini kita bisa mengusulkan ada banyak ruang-ruang terbuka yang dibuat gitu loh, untuk selain horizontal juga vertikal. Termasuk dengan adanya infrastruktur MRT, bagaimana kita mendesain ruang publik yang lebih luas untuk berbagai macam kegiatan gitu. Termasuk penutupan terowongan akses antara moda transportasi. Ini bangunan mall di Cirebon jadi relevan sekarang karena sebenarnya ada karya itu juga, Central Park misalnya yang di Grogol itu Central Park. Ini jauh sebelum itu kami udah membuat desain mall di Cirebon yang semi outdoor gitu ya. Jadi hal ini yang sekarang justru dicari. Kemarin ada teman saya juga yang udah mulai beribadah sholat Jumat, dia nyari masjid yang terbuka gitu, yang malah justru nggak pakai AC. Hal-hal ini juga sebenarnya sangat baik untuk kesehatan. Mungkin waktu saya tinggal sedikit lagi, ini cepat aja. Nah, ini yang kemudian kami coba untuk ditawarkan ke calon-calon klien, karena beberapa bulan terakhir, 3 bulan terakhir kerja dari rumah, mulai ada orang yang mau membangun gitu ya. Kebetulan ini di proyek apartemen, tapi di daerah podiumnya dibuat untuk co-living. Bagaimana sebenarnya ruang tersebut saling berinteraksi. Kalau dulunya ruang itu tiap lantai kemudian hanya dihubungkan dengan lift, ini dengan void dan dengan tangga gitu ya. Jadi orang juga dipaksa untuk mulai berjalan atau ya.
Dan modul ruang. Apakah ini slide dari buku kami ya, Beyond Building, bahwa kami selalu mendesain mulai dari modul, terutama untuk efisiensi. Mungkin kalau kita bicara dengan klien, dengan kontraktor, dengan QS, pasti bicaranya efisiensi. Ini efisiensi yang lebih ke selain ke ruang dalam bangunan juga ke parkir gitu ya. Nah ini sebenarnya yang saya ingin tunjukkan adalah diagram yang sebelah kanan ini, bagaimana sebenarnya di lantai-lantai pertama bahkan semi basement kami gunakan untuk amenities supaya orang tidak terkonsentrasi gitu di ruang publik yang sempit tapi bisa tersebar. Ini 3D-nya dan kita bisa lihat di sini ada co-living di atas, co-living itu semacam seperti dormitory gitu ya. Ada service apartment, tapi di bawahnya bisa untuk dipakai untuk komersial dan bagaimana sebenarnya ruang-ruang tersebut berhubung secara horizontal maupun vertikal. Saya kira dari saya sekian ya, karena waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Terima kasih. Saya kembalikan ke... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi saya sempat terputus agak lama. Oke, selanjutnya kita bisa langsung aja mungkin ke Mbak Boya yang bisa share terkait dengan pengalamannya selama ini dan apa yang terjadi akhir-akhir ini di tengah kita semua. Ya, terima kasih Mbak Arum. Selamat siang untuk semua. Saya mau membawakan sedikit cerita tentang hotel. Mungkin waktunya agak sempit ya, karena biasanya kalau bahas hotel itu agak panjang. Jadi langsung aja saya mau menceritakan bahwa industri hotel itu dari waktu ke waktu sesuatu yang nggak pernah habis. Jadi selalu terjadi pembangunan hotel. Karena sebenarnya di 2017 itu ada pergeseran dari orang yang biasanya spend ke goods atau barang-barang, sekarang itu spend-nya ke leisure. Jadi ekonomi leisure itu sudah jadi satu semacam kebutuhan gitu. Jadi penggerak ekonomi juga. Kenapa pada akhirnya hotel itu menjadi satu industri yang selalu meningkat. Jadi kalau lihat shiftingnya dari good ke experience, itu market yang terjadi sekarang lebih ke sesuatu hotel yang lebih customized, terus dia bisa mendapatkan experience dan koneksi, terus key atributnya itu dia bisa defining moment, customer engagement-nya dia bisa mendapatkan emosional dan subjektif. Nah, ini ada yang unik dari hotel sekarang adalah value strateginya. Kalau desain itu kan biasanya less is more, tapi kalau di value strateginya hotel itu more to more. Jadi semakin banyak yang bisa dihasilkan atau diberi dari suatu hotel itu biasanya yang menjadikan nilai tersendiri dari hotel tersebut. Makanya marketnya tuh hotel nggak pernah selesai. Nah kalau sedikit membaca dari investasi sebuah hotel, ternyata gedung itu punya nilai yang paling tinggi dari investasi yang ditanamkan. Jadi kenapa hotel itu harus menghasilkan ya selain gedungnya sendiri, ruangnya sendiri itu memberi satu nilai kepada pengunjungnya. Nah, hotel itu adalah satu kegiatan atau mungkin yang pernah mendesain hotel itu pasti merasakan kerumitan dari waktu kita mendesain gitu. Menyenangkan tapi rumit, bukan mengurangi semangat, tapi ini sebenarnya rumit itu biasanya membuka ruang kreativitas. Gitu. Jadi karena banyak pihak-pihak yang terlibat di sana. Dan yang paling krusial biasanya ada pihak hotel operator. Ada hotel operator yang bersedia berkompromi
dalam membuat suatu ruang, tapi ada juga hotel operator yang sangat strict harus mengikuti guidance-nya dia. Jadi dari sini akan menjadi satu prosesnya adalah di koordinasinya. Terus apa sih sebenarnya poin kritis dari sebuah hotel? Ada 3, yaitu HRD, ME, sama back of house-nya. Jadi sebenarnya mau terjadi pandemi atau tidak terjadi pandemi, dari sebuah hotel itu ketiganya ini memang harus menghasilkan suatu standar yang memberi kepuasan pelanggan. Jadi mungkin kalau dari HRD-nya itu kan cleaning-nya, kebersihannya, semuanya itu memang udah standar yang memberi service kepada pengunjungnya. Tapi di sini karena kasus pandemi mungkin ada tambahan. Nanti bisa kita lihat kalau contohnya kayak koridor, itu biasanya kan paling kecil 1,8, 2,4. Secara distance-nya sendiri sebenarnya sudah memberi ruang kepada aktivitas yang ada di sana, sudah memberi jarak yang cukup kepada manusia yang menggunakannya. Nah, yang kedua di mechanical, electrical ini. Untuk yang resort atau yang pakai air conditioning individual, itu nggak terlalu menjadi masalah. Tapi untuk biasanya hotel bisnis yang gedungnya berlapis banyak, ini akan jadi masalah di air conditioning-nya. Karena kan biasanya mereka pakai yang sentral gitu. Kalau mau yang bagus, kita mesti pakai HEPA filter, tapi mungkin secara biayanya belum bisa menutupi dari nilai investasinya sendiri. Gitu. Ini yang masih dilematis dari hotel. Gitu. Kalau back of house-nya sendiri sebenarnya kitchen atau ininya semua, kalau hotel yang bagus memang sudah memperhatikan kebersihannya atau kebutuhan dari pelanggannya. Gitu. Untuk room programnya ini biasanya kalau hotel tergantung operatornya ya, jadi bisa kita kadang-kadang bisa negosiasi, kadang-kadang nggak ada yang sangat strict, dia nggak akan mau buka itu hotel kalau tidak mengikuti aturannya dia. Terus kalau ini umum lah ya, standar hotel ada yang dari 25 kamar, ada yang sampai sekian ratus kamar, gitu. Atau dari skala hotelnya ada yang bintang, ada yang dari 1 melati sampai bintang 5 sampai berlian gitu. Dan kalau dari ruangnya itu kita biasanya membaginya dari room key atau room bay itu untuk menentukan sebenarnya untuk lebih ke operasionalnya saja sih. Gitu. Terus ada perbandingan dari sellable area hotel atau yang hotel bisnis umpamanya mungkin non-sellable-nya tuh agak lebih kecil. Nah, ini yang kalau dikaitkan seperti tadi ruang terbuka yang diminta sama yang dipaparkan sama Pak Tio sebelumnya, mungkin akan ada sedikit kesulitan kalau di hotel bisnisnya. Tapi kalau di resort karena banyak ruang terbukanya untuk menghasilkan lingkungan yang bagus mungkin masih lebih gampang. Tapi kita biasanya punya problem nanti kalau di bisnis hotel. Kita masuk ke yang utama aja ya, room. Khususnya untuk hotel resort umpamanya gitu ya. Itu kan ada elemen-elemen estetis yang biasanya dimasukkan dalam ruangan itu. Seperti lukisan atau lampu atau ada tirai yang khusus untuk blackout-nya gitu. Nah, ini mungkin yang perlu penyesuaian. Nah, seperti ini kan cleaning-nya dan terjadi kelanjutannya nanti untuk cleaning-nya. Nah, cleaning itu kan perlu durasi waktunya tuh biasanya kalau operator yang strict udah ditentukan sekian, satu kamar hanya boleh diselesaikan dalam sekian menit. Nah, kalau kita harus menghadapi yang masa pandemi ini, ada tambahan waktu untuk cleaning yang ekstra. Tapi mungkin ke depannya kalau desain baru, semacam lukisannya itu bisa kita hilangkan, kita ganti mural. Nah, mungkin dari sini kan
kalau nggak salah di sini ada Mowilex ya, kedepannya bisa menciptakan chat yang selain antibakteri sekarang antivirus gitu ya. Jadi untuk mungkin juga elemen-elemen interiornya bisa dilapis dengan chat yang antivirus. Mudah-mudahan bisa segera ada material. Room standar umum ya. Cuma kan kalau di hotel bintang 3 biasanya di pintunya itu ada sedikit bocoran AC dari kamar untuk meng-air conditioning kan di koridornya gitu. Tapi kalau di hotel bintang 5 itu sudah ketutup. Jadi nggak ada udara yang dari kamar keluar ke mana ke koridor gitu. Jadi memang secara ini sudah terpisah gitu. Nah, yang di hotel bintang 3 mungkin perlu ada pengkondisian khusus tuh. Jadi memang supaya udara luar sama udara dalamnya tidak lagi bercampur gitu ya. Nah, kalau masuk ke detailnya mungkin kalau dulu kita pakai RFID untuk masuk ke ruangan kamar gitu. Mungkin kalau di masa pandemi sekarang bisa kita ganti udah pakai handphone, pakai QR code gitu. Jadi untuk bukanya, terus mungkin nanti perubahannya di panel pintunya ada foot plate-nya untuk didorong nggak pakai tangan lagi gitu. Mungkin kita bisa mendorongnya pakai kaki. Nanti pasti berkembangnya kreativitas akan muncul dengan sendirinya. Atau teras biasanya. Kalau di resort nih jadi unsur penting biasanya, balkon, teras gitu. Tapi biasanya untuk menghemat itu akan ada pintunya pintu geser. Nah, biasanya kan kalau pintu geser mau nggak mau kita harus membukanya pakai tangan. Nah, nanti mungkin ada juga mekanik dari pintu yang digesernya mungkin bisa pakai kaki. Jadi sedikit mungkin touchless dari tangan tuh untuk menyentuh bidang-bidang. Nah, ini kira-kira gambaran kamar hotel. Lihat ya, begitu estetisnya yang ada di sana gitu, banyak elemen-elemen interior yang harus ada untuk menciptakan ambience. Nah, ini yang perlu dipikirkan nanti kalau unsur cleaningnya harus lebih ditingkatkan. Gitu. Terus kalau seperti fasilitas publik ya, kalau dulu tuh di sini di front desk counter tuh banyak sekali alat-alat untuk FDC, ada macam-macam gitu ya. Mungkin dengan ada sekarang dan perkembangan teknologi yang udah ada sekarang pun nggak perlu lagi, kan biasanya kalau kita masuk hotel kita menukar KTP kita baru kita dapat kunci. Mungkin sekarang udah dengan teknologi kita nggak perlu dikasih kunci lagi, dengan QR code-nya itu kita udah bisa langsung masuk. Nah, nanti mungkin tinggal dibikin jalur khususnya, mungkin bisa langsung masuk dari parkiran, dia langsung masuk ke kamar hotel, atau masuk ke lobi, tapi nggak perlu lagi pendaftaran segala macam. Jadi mengurangi kepadatan orang di dalam lobi yang aksesnya mereka bisa langsung masuk ke kamar. Nah, kalau back of house, Mbak Buya bisa dipercepat sedikit? Ya, nggak satu lagi. Oke. Kalau ya ini yang paling penting juga, dapurnya nih yang harus cleaningnya, sistem pengawasannya segala macam. Ini kalau hotel yang bagus, ini sudah terjadi dengan sendirinya. Jadi nggak masalah dengan pandemi. Nah, yang terakhir adalah kolam renang. Untuk resort ini biasanya jadi satu daya tarik tersendiri. Tapi mungkin selama belum ditemukan cairan yang untuk bisa mematikan virus dalam air, mungkin harus jadi elemen estetis dulu yang tidak fungsional bisa digunakan. Kira-kira gitu pandangan tentang hotel. Terima kasih. Terima kasih Mbak Boya. Oke, kita lanjut ke pembicara narasumber berikutnya, baru kemudian setelah narasumber selesai, kita akan mulai sesi diskusinya. Oke, selanjutnya kita punya Mas Rifanus, ada Mas Rifanus Dewanto di sini. Beliau ini praktisi
arsitek yang kemudian sekarang juga mulai aktif mengajar. Beliau sekarang tercatat sebagai project manager dan construction management untuk BINUS untuk BINUS Bina Nusantara. Saya mencoba mengingat singkatannya. Beliau ini yang menjadi otak di belakang bangunan-bangunan BINUS yang dibangun akhir-akhir ini. Beliau juga aktif mengajar di program studi arsitektur di BINUS juga. Oke, untuk Mas Rifanus bisa langsung disampaikan kira-kira apa nih yang terjadi di bangunan untuk fungsi pendidikan di dalam paradigma baru kita. Silakan Mas Rifanus. Mas Rifanus sudah terhubung. Slide-nya sudah naik, tapi saya belum melihat. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Selamat siang, Mbak Arum, thank you. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Oke, mungkin 10 menit ini memang bukan waktu yang ideal, tetapi kita akan coba bagaimana di waktu 10 menit ini bisa menyampaikan hal-hal yang prinsip. Kalau kita mau berbicara redefinisi ruang dalam arsitektur, terutama adalah kampus, saya tertarik dengan Mbak Arum tadi bagaimana sikap kita sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Ini challenge buat tim, gitu ya. Namun sebelum saya membahas yang soal pandemi, kita coba akan masuk dulu pada redefinisi ruang tersebut. Kalau kita bicara redefinisi, maka saya sepakat bahwa ada hal yang bergerak, makanya diulang, gitu ya. Kalau untuk bangunan pendidikan, kami selalu berpikir bahwa kebutuhan akan ruang itu bergerak. Sehingga akibatnya kami tim harus bisa melakukan kompromi-kompromi dengan beberapa pendekatan yang dipakai terhadap activity-nya, terhadap behavior-nya. Itu. Ada hal teknis yang menjadi mandatory, yaitu seperti apa program pendidikan setiap kampus yang akan didevelop. Karena pengembangan BINUS tidak melulu pada full jurusan. Di beberapa kampus hanya 4 jurusan, gitu ya. Oke, kalau kita berbicara kebutuhan yang paling mendasar, tentunya kita juga harus ada keseimbangan antara supply dan balance. Next slide. Izinkan saya kalau boleh menggunakan kata kunci, yaitu ruang kampus sungguhnya harus dapat memberi rasa nyaman dan mampu mendorong proses kreatif mahasiswa dan tentunya belajar mengajar yang lebih efektif. Ini menjadi target goals kami di dalam setiap development. Pemaknaannya apa? Next. Mungkin teman-teman sudah terbiasa melihat diagram ini ya, bahwa hal mendasar dalam proses perancangan apa sih sebenarnya? Ada 4 hal yang menjadi catatan menurut saya, yaitu tentunya ada TOR, Term of Reference, kemudian ada kondisi site yang tentunya akan dianalisis nantinya, kemudian ada aturan dan ketentuan tentang soal perizinan, dan satu lagi ada parameter teori desain serta pengalaman dan presiden. Kami masukkan kata-kata presiden dan kami harus melakukan evaluasi dari setiap bangunan satu ke bangunan yang lainnya. Jadi presiden itu penting buat kami. Tapi oke, saya ingin masuk kepada lingkaran merah. Ini menjadi penting buat kami, di mana setiap TOR brief dalam new development kampus itu selalu berbeda. Artinya apa? Kampus pun juga melakukan kompromi terhadap kekiniannya, keberadaannya kepada kondisi yang sekarang. Kapasitas bangunan akan bergerak, program pendidikannya juga berbeda, jumlah pemakainya bisa saja konstan, gitu ya,
facility-nya, kemudian kebutuhan ruangnya, dan yang paling utama adalah aktivitas dan perilaku manusianya yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah sistem operasional gedung. Menarik, saya mengamati dari lingkaran merah ini, karena dari lingkaran merah ini akan menjadi beberapa output keluaran baik nantinya akan terhadap kebutuhan gedungnya sendiri. Next. Ini, kami terbiasa dengan selalu mencoba memenuhi dulu needs-nya, bukan want-nya. Di sini pemahaman kami needs adalah ya penuhi dulu ruang kelasnya yang nyaman, ruang kelasnya yang efektif, ruang kelasnya yang bisa merangsang, menstimulus mahasiswa untuk lebih kreatif. Itu kami penuhi. Dalam sharing hari ini yang 10 menit mungkin saya tidak banyak memberikan penjelasan terhadap ruang-ruang di dalam kampus, tetapi ada ruang inti yang akan mungkin nanti saya sharingkan. Pertama, di dalam memenuhi building need ini, izinkan saya menggunakan kata pro ya, artinya saya sependapat, saya setuju. Pertama, kita harus setuju dengan ProSpace. Kenapa ProSpace? Bagi kami ini penting. Satu hal, kalau kita berbicara activity mahasiswa, ternyata activity mahasiswa nggak cuma di dalam kampus, tetapi dia juga ada di sekitaran, di tempat library, di lab, dan tentunya juga ada di area-area common. ProSpace, kami lebih mengutamakan ruang-ruang yang bisa dipakai secara multi, di mana common space bisa dipakai untuk mahasiswa beraktivitas, bisa bermusik, bisa berpameran, atau digunakan untuk small seminar. Kira-kira seperti itu pendekatannya. Yang kedua adalah pro kenyamanan. Ini penting buat kami, bagaimana thermal di dalam ruang itu dikondisikan dengan baik, sehingga mahasiswa merasa nyaman di dalamnya, noise pun dikontrol. Kami biasa menggunakan beberapa atribut SNI dalam hal ini. Untuk thermal sendiri kami mengacu pada standarisasi 25 derajat plus minus 1 untuk ruangan. Noise itu di bawah 60 desibel. Oke, yang berikutnya adalah untuk selanjutnya, kita juga harus pro terhadap efisiensi, energi, dan lingkungan. Karena ini penting buat kami. Kalau dulu mungkin ini berupa sebuah himbauan, tapi kami mempraktekannya di dalam New Development Campus dan School, ini menjadi mandatori. Target kami adalah gedung lebih proper terhadap efektivitas dan efisiensi, tanpa mengurangi masalah kenyamanannya sendiri, gitu ya. Yang berikutnya adalah bagaimana gedung itu bisa dioperasionalkan dengan baik tanpa harus mengeluarkan effort yang besar sehingga memerlukan energi yang lebih besar pula. Contoh, penggunaan material-material yang lebih proper terhadap iklim. Salah satunya itu. Dan di beberapa development yang baru, kami saat ini juga sudah menggunakan double skin untuk memberikan pengurangan, untuk mengurangi kuat cahaya matas yang akan masuk di dalam ruang. Oke, next. Ini adalah hasil output dari beberapa pendekatan yang tadi saya sampaikan. Akhirnya kita bisa mendapatkan beberapa tipologi dan rasio. Salah satunya classroom. Saat ini kita menggunakan rasio untuk classroom itu adalah di range 1,5 sampai 2 untuk satu mahasiswa. Sehingga kalau sekarang ini ruang kelas kita gunakan kira-kira 30 anak,
luas kelas kita kurang lebih 70 meter persegi. Jadi penataannya pun kita coba komposisikan di mana posisi duduk anak itu terhadap jendela, terhadap kaca, itu ditarik 1,5 meter sampai 2 meter dari tepi. Tujuannya apa? Agar cahaya tidak terlalu mengganggu atau panas tidak terlalu mengganggu untuk mahasiswa. Oke, berikutnya adalah kampus fakulti rasio. Dari beberapa tahun kami coba meneliti, akhirnya kami punya satu formula rasio, di mana kalau untuk kampus kami menggunakan rasio 1:3. Artinya kapasitas kampus yang didesain kurang lebih seandainya 14.000, maka luas bangunannya adalah 12.000. Jadi ada beberapa rasio yang memang akhirnya ideal selama ini. Gitu ya. Oke. Berikutnya adalah kebutuhan rasio terhadap beberapa area yang sifatnya common space, seperti koridor, balkoni, itu pun juga sama. Kami menggunakan beberapa pendekatan rasio, bagaimana activity mahasiswa ketika dia melakukan di luar jam belajar, itu kita coba jadikan acuan. Bagaimana mereka melakukan eksibisi. Mohon maaf Mas Wawa, 1 Ya. menit lagi. Baik, thank you. Cepat aja, next ke slide berikutnya. Nah, ini salah satu area yang boleh dibilang tadi kami menggunakan rasio. Ada tampilan koridor, ada tampilan hall, ada tampilan balkoni. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kami mencoba memberikan area-area ini untuk kegiatan mahasiswa. Walaupun kami sadar bahwa rasio secara sellable dan non-sellable kami menjadi lebih besar di rasio 60-40. Sekarang ini kami pakai 40%. Next. Ini juga sama, ilustrasi dari beberapa bangunan kampus, di mana hall-hall ini dipergunakan oleh untuk kegiatan mahasiswa. Lanjut. Untuk area outdoor-nya pun kami mencoba membuat luasan-luasan yang bisa dilihat di sini memadai, gitu ya. Berikutnya. Oke, next, lihat. Ini salah satu library. Di library ini kami juga mencoba menawarkan beberapa ruang-ruang sebetulnya, di mana di dalam library ada ruang inkubator untuk mahasiswa yang bisa dipergunakan selama mereka melakukan penelitian atau kerja praktek. Jadi sifat peminjaman ruangnya itu berkala. Kemudian juga ada ruang-ruang tersendiri jika anak-anak mau belajar mandiri atau berkelompok. Next. Ini juga salah satu library di BINUS Sumarekon. Prinsipnya sama, pendekatannya ada inkubator, ada area belajar mandiri, ada belajar bersama. Next. Oke, ini BINUS Bandung. Saya mau masuk ke kelas aja. Next. Ini BINUS Malang. Nah, ini. Ini untuk ruang kelas. Bisa dilihat sebelah kiri itu adalah sebuah kelas reguler. Penataannya seperti saya bilang tadi, itu ditarik dari tepi jendela agar tercipta kenyamanan yang memadai. Sebelah kanan, kami mencoba membuat kelas-kelas yang sifatnya conference, juga anak-anak difasilitasi. Next. Nah, ini yang menarik. Ada beberapa kelas, kami juga sekarang ini, tadi Ibu Boya mengatakan less is more ya. Di ruang kelas kami semuanya sudah tidak bersiling sekarang. Karena kami menggunakan instalasi itu agar lebih fleksibel, tidak ada jalur instalasi di lantai, tetapi menggunakan di atas jalurnya, dan di setting menyesuaikan konfigurasi furniture-nya. Ada juga kami punya kelas tribun yang sifatnya lebih santai, di mana anak-anak itu bisa belajar berkelompok. Next. Ini juga konfigurasi beberapa kelas yang sebenarnya sudah tidak berorientasi pada reguler ya. Ini lebih ke penataan yang lebih kreatif. Next. Yang menarik, tipologi yang terbaru kami buat adalah kelas ini sekarang ini sudah menuju kepada smart class, di mana
smart class ini bisa interkoneksi antara kampus satu dengan kampus yang lain. Bahkan mereka bisa men-share hasil kerjanya dan mahasiswa lain bisa melihat hasil kerjanya tidak di tempat yang sama. Kira-kira seperti itu. Nah, terkait soal pandemi, kami melakukan juga pengujian, Mbak Arum, dalam hal ini. Saat ini kapasitas kelas kami 30-40. Ketika kami lakukan dengan protokol distancing-nya, pengaturan jaraknya, ternyata untuk 70 meter persegi itu cukup untuk 30 anak. Selebihnya kami harus melakukan pengaturan dalam satu kapasitas bisa dijadikan 2. Demikian pun juga dengan beberapa area toilet, library maupun ruang-ruang yang lebih besar bisa kita gunakan di saat pandemi ini. Karena kami coba berpikir, kita berharap bahwa pandemi ini tidak berkelanjutan, sehingga development kami tentunya tidak terlalu ini mohon maaf nih Mas Wawa, saya harus nyolek lagi karena sudah lebihnya agak banyak. Kita masih iya. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di tahap diskusi gitu ya, biar boleh. lebih apa ya, lebih mengena dengan kasus per kasusnya gitu. Thank you. Mohon maaf Mas Wawa ya. Thank you. Selanjutnya kita masih punya satu narasumber lagi, dan ini mungkin terkait sekali dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kita sampai mengalami bandara itu sampai harus ditutup. Nah, di tengah kita sudah hadir Mas Muhammad Hendra Irawan. Beliau juga alumni dari IT, arsitektur IT, dan mengambil gelar masternya di USU Medan. Dari awal karirnya, beliau ini memang sudah khusus terkait dengan arsitektur penerbangan gitu. Sampai dengan sekarang, beliau itu menjabat sebagai Executive General Manager dari Sultan Taha Airport. Oke, untuk mempersingkat waktu, Mas Hendra bisa langsung disampaikan, kira-kira nih kalau di bandara apa yang terjadi? Silahkan, Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Arum, moderator, yang saya hormati para pemapar dan seluruh peserta dari webinar ini. Jadi mungkin meralat ya Mbak, jadi mungkin memang saya nggak dari awalnya memang nggak di perencanaan di bandara, jadi nggak spesifik di perencanaannya, jadi memang lebih ke operationnya. Dan memang melihat dari paparan-paparan yang sebelumnya mungkin bukan kapasitas atau kapabilitas saya nanti kalau untuk memberikan suatu paparan yang lebih ke teknis terkait ke arsitektural. Jadi mungkin lebih ke sharing session terkait dengan apa yang sudah kami lakukan dalam antisipasi new normal, khususnya di fasilitas kebandarudaraan atau transportasi publik di transportasi udara. Jadi mungkin lebih ke sharing, artinya bandaranya tidak berubah, tapi bandara ini kan direncanakan di awal tentunya sudah mengacu terhadap beberapa ketentuan, baik dari yang bersifat regulasi dari pemerintah maupun standar-standar yang berlaku di internasional. Tapi di kondisi COVID-19 ini memang di new normal sekarang memang kita harus melakukan beberapa penyesuaian di kondisi bandara yang memang tidak direncanakan seperti itu. Mungkin ini lebih ke arah sharing session aja. Mungkin next ini isunya. Jadi memang kondisi saat ini yang kita mau masuk ke new normal ini, kita harapkan memang sebenarnya yang kita harapkan adalah normal yang ke depan itu adalah normal yang seperti dulu lagi. Tapi sepertinya kita juga tidak bisa memprediksi karena mungkin terkait dengan menurut kami sepanjang belum ada vaksin atau treatment yang terkait dengan COVID itu sendiri, kita tidak tahu ke depan seperti apa. Jadi kita sebutnya mungkin ke depan itu adalah next normal. Saat ini yang akan kita hadapi adalah new normal, dan yang sudah kita lalui sebelumnya itu kondisi normal yang lama adalah old normal. Jadi mungkin isu-isu yang muncul terkait di aspek visi kebandarudaraan adalah kapasitas. Memang ini adalah adanya aturan dari pemerintah yang membatasi kapasitas dari bandara, khususnya terminal. Salah satunya adalah terminal.
lalu isu safety dan security di bandara udara itu juga menjadi elemen penting, di mana itu menjadi bandara dianggap sebagai pintu gerbang penularan dari COVID-19 sendiri. Lalu munculnya tadi yang Mbak Arum bilang terkait kebiasaan penumpang di new normal ini mengalami pergeseran, behavior-nya juga berubah, dan ini akan yang mendasari berbagai inisiatif-inisiatif yang kita lakukan dalam penanganan COVID-19 agar operasional bandara dapat berjalan. Karena semangatnya ini kan new normal ini kan adalah untuk peningkatan mewujudkan masyarakat yang lebih produktif dibanding sebelumnya, dengan tetap mengakomodir aspek-aspek kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Next. Nah, ini mungkin adalah perjalanan ringkas saja, mungkin dari awal dari Permen Hub 18, di mana di awal begitu terjadi COVID langsung sudah dikeluarkan oleh pemerintah bagaimana pemenuhan terhadap protokol kesehatan yang harus dilakukan di bandar udara. Lalu kapasitasnya juga harus dikurangi. Lalu kita ada harapan ketika Permen Hub 25 ini muncul, di mana ada tadinya bandara itu yang benar-benar dilarang untuk penerbangan berubah untuk dapat mengakomodir untuk penerbangan yang sifatnya pengecualian untuk beberapa kebutuhan. Tetap lagi-lagi health protocol itu muncul dan penyesuaian terhadap fasilitas di airport, lalu adanya pembatasan terhadap penumpang dan baik dari persyaratan, kriteria maupun jumlah. Lalu yang terakhir mungkin yang baru keluar kemarin di 7 Juni yaitu adalah Permen Hub 41, ya inilah yang membuka atau menjadi pintu gerbang dari implementasi new normal di bandar udara, di mana semangat tadi menjadikan masyarakat lebih produktif di era dengan tetap kondisi aman. Next.